kedatangan sang iblis kekacauan ke tanah utara untuk menemui Dam Sochon, lelaki yang telah menghabisi pasukan hantu tersembunyi miliknya. Saat Taemukang memasuki area sekte surgawi utara, ia dihadang oleh pasukan pengawal 3 keturunan petinggi aliansi pusat surgawi. Namun, beberapa dari mereka terluka saat mencoba menahan Taemukang dan pasukan serigala pemburunya itu. Karena itu, mereka berusaha menyerang Taemukang secara bersamaan. Namun, hanya dengan gerakan sederhana, Taemukang berhasil menumpas orang-orang itu. Di tempat lain, Enhasol terperanjat dengan tatapan lebar karena merasakan kehadiran Taemukang. Pun dengan Dam Sochon, Jinmuan serta beberapa orang yang berada di dalam ruangan perjamuan. Dipenuhi keringat, Enhasol berkata, "Tak kusangka monster itu mengikutiku ke sini." Melihat Enhasol dipenuhi kegelisahan, Jinmuan menghampiri seraya kemudian berkata, "Kau baik-baik saja, Hasol?" Enhasol memutar pandangan. "Monster itu bukan seseorang yang bisa kalian kalahkan. Keluarlah dari sini, Muon," ucapnya. Beberapa dari mereka berniat menjauh serta mendatangi sumber aura besar itu, namun pasukan serigala yang dipimpin oleh Taemukang telah mengurung tempat serta niat mereka. Hal tersebut telah membuat orang-orang meningkatkan kesiapan. Pertarungan di aula pertemuan perjamuan itu pun terjadi. Sementara itu, dari ketinggian Dam Sochon datang dan mendarat tepat di hadapan sang iblis kekacauan dari malam sunyi itu. "Siapa kau?" tanya Taemukang. "Selalu saja menanyakan namaku tanpa memujaku. Namaku Dam Sochon. Siapa kau berani berbuat onar di sini?" jawab Dam Sochon. Mendengar jawaban atas pertanyaan yang dilontarkannya, Taemukang tertawa lebar sebelum kemudian berkata, "Jadi kau bocah dengan panggilan khayal itu, sang bintang baru dari langit timur? Kau juga yang menghabisi pasukan hantu tersembunyiku?" Benak Dam Sochon mengingat tentang pasukan yang menghadang dirinya saat menuju tanah utara. Dalam batin, Dam Sochon berkata, "Seperti yang kuduga, mereka bukan pendekar dari daratan utama." Selanjutnya, disertai keringat, Dam Sochon berkata, "Apa mungkin kalian malam sunyi? Bukannya takut, kau malah terlihat kegirangan, bocah," kata Taemukang. Taemukang mulai melangkah mendekat. Dam Sochon memasang sikap tubuh yang siap untuk sebuah serangan. Sebuah tarikan nafas menjadi aba-aba dimulainya sebuah serangan. Dam Sochon bergerak dan melesat dengan kecepatan tinggi mendekati Taemukang. Di hadapan lawannya itu, Dam Sochon mengepalkan tangannya. Darinya sebuah cahaya tercipta dan tak menunggu lama Dam Sochon melancarkan sebuah pukulan. Tak berhenti sampai di situ, mengetahui lawannya berasal dari malam sunyi, Dam Sochon melancarkan serangan beruntun. Hasilnya, Taemukang terhempas hingga menghancurkan sebuah bangunan. Tubuhnya dipenuhi luka serta berlumuran darah. Dengan penuh percaya diri, Dam Sochon berdiri dan membelakangi musuhnya itu. Namun tiba-tiba, sebuah suara gesekan tulang terdengar dan seketika menyingkirkan kepercayaan diri Dam Sochon. Meski mendapatkan luka yang parah, sang iblis kekacauan dari malam sunyi itu dapat memulihkan luka yang ia dapatkan. Masih berselimut darah, Taemukang berdiri tepat di hadapan Dam Sochon. Segera setelahnya, Taemukang mengumpulkan energi di telapak tangannya, dan dengan satu gerakan kecil, sebuah serangan bak proyektil udara tercipta. Dam Sochon, salah satu anak 9 langit yang dijuluki sebagai sang penantang 100 orang itu berhasil menghindari serangan dengan melompat ke ketinggian. Namun, Taemukang yang sudah dapat memperkirakan hal tersebut, ikut melompat hingga berada tepat di atas Dam Sochon. Dari ketinggian, sebuah tendangan dilancarkan oleh Taemukang. Tubuh Dam Sochon terhempas ke tanah dan menghasilkan sebuah ledakan hingga menghancurkan area sekitar.
Bersamaan dengan jatuhnya Dam Sochon, Temukang kembali bersiap untuk sebuah serangan. Dia, lelaki yang dijuluki sebagai iblis kekacauan dari malam sunyi itu, melancarkan sebuah teknik yang dinamakan putaran iblis. Dengan teknik itu, Dam Sochon terkapar penuh luka serta berselimut darah. Seraya memandangi Dam Sochon yang tengah sekarat, Temukang berkata, "Kulihat kau memiliki potensi, jadi aku tidak akan membunuhmu hari ini. Temui aku jika kau sudah kuat. Dengan begitu, aku bisa bersenang-senang saat membunuhmu." Tapi tampaknya Dam Sochon tak ingin menyerah. Dengan sisa-sisa kekuatannya, ia mencoba menahan langkah Temukang. Apa yang dilakukan Dam Sochon telah membuat rasa belas kasih Temukang sirna. Dengan menggunakan kaki, Temukang pun kembali melancarkan serangan dan membuat Dam Sochon benar-benar kehilangan kesadaran. Saat hendak melancarkan serangan terakhir, tiba-tiba seorang anak perempuan datang dan berkata, "Berhenti! Kau tidak tahu siapa kami? Ayahku 9 langit dari aliansi pusat surgawi. Kalau kau tidak berhenti, dia akan datang dan membunuh." Belum selesai kalimat yang diucapkannya, hanya dengan sebuah gerakan tangan telah berhasil menghapus keberadaan bocah itu. Shim Won Lee berteriak kencang setelah melihat adiknya mati di depan matanya, sedang Hye Rong menunjukkan sikap keputusasaan.